Selamat siang everyone, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Dr. Jimmy yang asli di sini. Sebelum terlambat, Dr. Jimmy mau mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin bagi everyone semua yang merayakannya. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang kasus yang 1 bulan terakhir ini begitu viral di media sosial ya, hepatitis akut berat yang misterius ya. Nah, saya akan meninjaunya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu tentang vaksin hepatitis ya. Nah, sebelum saya lanjut, everyone boleh klik like, share, komen, apa saja komennya boleh di sini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya karena sewaktu-waktu saya update sesuatu akan otomatis itu akan muncul di notifikasi everyone semua. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, everyone, Dok, apakah kasus hepatitis akut berat ini yang misterius, hepatitis misterius itu bisa dicegah dengan pemberian vaksin? Ya, banyak everyone yang sudah berkata bahwa dirinya itu sudah divaksin hepatitis A, sudah divaksin hepatitis B. Apakah dia kebal terhadap hepatitis misterius ini? Nah, everyone, perlu kita ketahui ya, hepatitis itu berasal dari 2 kata, yaitu hepar dan itis. Hepar itu artinya hati, itis itu artinya peradangan. Hepatitis artinya peradangan pada hati. Hati organ pencernaan terbesar di sini ya, letaknya di sebelah kanan. Dan hepatitis, peradangan pada hati itu penyebabnya banyak. Bisa karena keracunan ya, bisa karena overdosis obat-obatan ya, bisa juga karena penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi itu juga penyebabnya juga bisa banyak. Bisa karena kuman ya, juga bisa karena virus. Nah, sampai hari ini kita ketahui bersama bahwa ada 5 virus yang bisa menyebabkan hepatitis ya. Virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Ya, itu adalah virus hepatitis yang sudah ditemukan yang terbukti menyebabkan hepatitis. Sedangkan yang sudah ada vaksinnya adalah virus hepatitis A dan hepatitis B. Ya, ini semua saya katakan dalam bahasa Indonesia. Untuk virus hepatitis C, D, dan E itu belum ada vaksinnya. Nah, vaksin hepatitis A, vaksin hepatitis B sangat efektif sekali. Ya, efektivitasnya bagus sekali dan juga terbukti aman. Jadi everyone di sini yang belum pernah dilakukan imunisasi hepatitis, baik hepatitis A maupun hepatitis B, segera lakukan vaksinasi. Tapi pertanyaannya, apakah mereka yang sudah divaksin hepatitis A dan B itu aman terhadap virus hepatitis misterius? Saya bilang tidak. Kenapa? Karena hepatitis misterius ya, kriteria dari WHO, kriteria lengkap nanti saya tulis di deskripsi ya. Kriteria dari WHO adalah hepatitis misterius ini adalah hepatitis yang bukan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D maupun E. Itu kriterianya. Jadi kalau kalian sudah vaksin hepatitis A, sudah vaksin hepatitis B, itu bagus. Ingat, vaksin itu hanya melindungi khusus terhadap satu penyakit. Kalau hepatitis A ya hanya untuk hepatitis A saja. Hepatitis B hanya untuk hepatitis B saja. Ya. Tentu saja hepatitis misterius ini namanya juga misterius. Sampai saat ini belum diketahui penyebabnya itu apa. Ya, yang banyak beredar di media sosial, konten-konten itu dugaan-dugaan, hipotesa-hipotesa yang sampai saat ini belum terbukti kebenarannya sebagai sebab dan akibat. Ya, jadi kalau everyone di sini sudah vaksin hepatitis A dan B, bagus karena vaksin itu efektif untuk hepatitis A dan B. Namun untuk kasus hepatitis misterius, karena kita tidak tahu ya, ilmuwan, para dokter tidak tahu penyebabnya apa, masih diselidiki. Jadi kita jangan menebak-nebak dulu. Dan vaksin hepatitis A dan B tidak efektif untuk kasus hepatitis misterius. Kenapa ya? Karena penyebabnya bukan A, bukan B, bukan C, bukan D. Ya, itu kriterianya.
Tapi kalian tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah panik. Kenapa? Karena panik, khawatir, takut tidak akan meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Ya, tapi yang kalian tahu everyone semua, kalian harus waspada. Ya, karena memang dari beberapa bukti-bukti penelitian, ya dari beberapa data yang dikumpulkan, ya sudah ada 11 negara lebih yang melaporkan, termasuk kita Indonesia. Kita harus waspada, jangan-jangan hepatitis misterius ini bisa jadi disebabkan memang karena virus, tapi virusnya itu apa kita belum tentu, atau bisa juga karena keracunan, bisa, semua masih hipotesa. Nah, maka dari itu pemerintah, dalam hal ini Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga merekomendasikan untuk everyone semua menjaga kebersihan. Ya, kebersihan makanan, kebersihan tangan, kita selalu melakukan cuci tangan, ya. Kemudian protokol kesehatan juga tetap dilakukan. Kenapa? Karena dari beberapa pasien yang ditemukan kasus hepatitis misterius ini, memang gangguannya itu ada di pencernaan, ada gejala di pencernaan, mual, muntah seperti itu, kemudian peningkatan enzim, ya, enzim yang diproduksi oleh hati itu lebih dari 500, ya, karena hati itu meradang, maka enzim yang diproduksi di hati itu loss, mereka hilang, masuk ke dalam darah. Kalau diperiksa SGOT, SGPT-nya tinggi. Jadi makanya dari pemerintah, karena ada kasus-kasus yang menyerang pencernaan, maka ya pencegahannya dengan cuci tangan, ya cuci tangan, masak makanan dengan benar, kemudian beberapa juga disarankan untuk tidak makan yang campur-campur, ya, jadi bergantian alat makan seperti itu. Dan kasus hepatitis misterius ini memang terjadinya sebagian besar pada anak-anak, ya, di bawah 16 tahun. Ya, itu yang membuat para ahli sekarang tetap menyelidiki kira-kira penyebabnya apa. Nah, sebelum kalian tahu, sebelum kami para ilmuwan memberitahukan apa itu penyebabnya, jangan melakukan self diagnose. Ya, jangan menduga-duga, mencocok-cocokkan, karena begitu banyak hoax yang beredar di sana. Nah, itu aja yang saya sampaikan siang ini, everyone. Saya Dr. Jimmy. Kalau kalian mendengarkan berita-berita di media sosial, jangan mudah percaya tanpa melihat video ini dulu. Ya, bahkan gula pasir putih pun akan terlihat seperti garam di media sosial. Ya, berbahagialah buat everyone semua yang percaya namun tidak pernah melihat. Saya Dr. Jimmy, salam sehat selalu.